Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 pengauditan 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai tahapan perencanaan audit. Pada materi tahapan perencanaan audit sendiri, terdapat beberapa subbab penting yang akan kami bahas. Untuk yang pertama, mengenai perencanaan audit itu sendiri. Untuk yang kedua, yaitu mengenai pemahaman bisnis klien. Dan yang ketiga, mengenai prosedur analitis. Baik, sebelum memasuki materi pada hari ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota. Untuk yang pertama ada Adinda Alita Septiana dengan NPM 20101040035. Untuk yang kedua ada Anggun Sukma Putri dengan NPM 20101040036. Untuk yang ketiga ada Dwi Nur Rahmawati dengan NPM 20101040040. Dan untuk yang terakhir ada Faisa Nabal dengan NPM 20101040043. Perencanaan audit meliputi perkembangan strategi menyeluruh untuk merencanakan pelaksanaan audit, dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh dalam tahap perkembangan penerimaan penugasan audit. Auditor perlu mempertimbangkan informasi mengenai integritas manajemen, kekeliruan dan ketidakberesan serta pelanggaran hukum klien dalam merencanakan audit. Luas dan kelengkapan perencanaan audit dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas perusahaan klien, pengalaman auditor, serta pengetahuan dan kemampuan auditor. Terdapat 6 langkah dalam perencanaan audit, yaitu yang pertama, menghimpun pemahaman bisnis dan industri klien, kedua, melakukan prosedur analitis, ketiga, melakukan penilaian awal terhadap materialitas, keempat, menilai risiko audit, kelima, mengembangkan strategi audit pendahuluan untuk asersi yang signifikan, yang terakhir, menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern klien. Langkah pertama dalam melakukan perencanaan audit yaitu menghimpun pemahaman bisnis dan industri klien. Hal ini bertujuan untuk mendukung perencanaan audit. Hal yang harus diimpor oleh auditor yaitu pemahaman kejadian, transaksi, dan praktik yang berpengaruh signifikan atas laporan keuangan. Hal ini berguna untuk merencanakan lingkup audit, memperkirakan masalah-masalah yang akan timbul, serta menentukan atau memodifikasi prosedur audit yang akan direncanakan. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan bisnis industri klien yang perlu dipahami oleh auditor yaitu yang pertama, jenis bisnis dan produk klien. Yang kedua, lokasi dan karakteristik operasi meliputi metode produksi dan pemasaran. Lalu yang ketiga, jenis dan karakteristik industri menentukan sensitivitas bisnis klien terhadap perubahan kondisi ekonomi. Selanjutnya, eksistensi ada tidaknya pihak terkait yang mempunyai hubungan erat dengan klien, misalnya sama-sama anak perusahaan. Lalu selanjutnya, regulasi pemerintah yang memengaruhi bisnis dan industri kelahiran. Dan yang terakhir, mengenai karakteristik laporan yang harus diberikan kepada badan regulasi. Auditorium memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien melalui 6 cara, yaitu yang pertama, penelaahan kertas kerja tahun lalu berguna untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin masih ada penahan dilakukan terhadap kertas kerja audit tahun lalu yang sebelumnya diperoleh dari kantor akuntan lain dengan izin klien. Yang kedua, melalui penelaahan data industri dan bisnis melalui buletin atau publikasi industri standar dan pedoman akuntansi industri klien. Data bisnis dihimpun melalui penelaahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga klien, analisis laporan keuangan intern, penelaahan kontrak atau perjanjian penting, penelaahan notulen terhadap klien, dan sebagainya. Dan yang ketiga,
peninjauan terhadap operasi klien dengan maksud untuk mengetahui karakteristik operasi klien dan berkesempatan menjumpai personil kunci dalam organisasi klien. Auditor dapat mengetahui letak dan kondisi pabrik, proses operasi atau pemanufakturan lokasi, dan kondisi gudang dan tempat yang rawan penyimpangan. Juga dapat mengetahui lokasi dan jenis catatan akuntansi dan sistem pemrosesan data klien. Yang keempat, yaitu pengajuan pertanyaan kepada Dewan Komisaris maupun Komite Audit. Dari pertanyaan tersebut dapat memperoleh informasi tentang kekuatan dan kelemahan struktur pengendalian klien, perubahan signifikan struktur organisasi, dan manajemen perusahaan. Yang kelima, pengajuan pertanyaan kepada manajemen dapat berupa pertanyaan mengenai pengembangan bisnis yang sedang dilakukan, regulasi baru dari pemerintah, dan ketertarikan manajemen atas audit terhadap suatu definisi atau anak perusahaan yang baru. Dan yang keenam, penentuan keberadaan hubungan ekonomi perusahaan klien dengan perusahaan lain dalam suatu kelompok usaha. Yang dimaksud adalah transaksi klien dengan anak maupun induk perusahaan, maupun transaksi klien dengan satuan usaha lain di bawah suatu holding company yang sama. Keberadaan hubungan menimbulkan kesempatan bagi klien untuk melakukan perekayasaan transaksi dan menimbulkan informasi keuangan yang menyesatkan. Auditor menghimpun bukti-bukti dan tindakan yang harus diambil oleh auditor, yaitu mengevaluasi prosedur perusahaan, menelaah kepatuhan terhadap kewajiban, menelaah kertas kerja audit sebelumnya, dan menelaah transaksi investasi material selama periode dilakukannya audit. Oke teman-teman, melanjutkan materi sebelumnya mengenai 6 langkah perencanaan audit. Untuk langkah selanjutnya atau langkah yang kedua adalah melakukan prosedur analitis. Nah, prosedur analitis itu apa sih? Jadi, prosedur analitis itu adalah pengevaluasian informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan-hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis sendiri dapat dilakukan dengan metode perbandingan sederhana sampai model statistik dan matematis yang rumit dan kompleks. Nah, prosedur analitis itu dilakukan dalam 3 tahap audit. Untuk tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan yang berguna untuk membantu auditor merencanakan sifat, penentuan waktu, dan luas prosedur audit. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap pengujian atau tahap pekerjaan lapangan yang dilakukan sebagai salah satu pengujian substantif untuk menghimpun bahan bukti tentang asersi tertentu yang terkait dengan saldo rekening maupun kelompok transaksi. Dan yang terakhir adalah tahap pengambilan keputusan yang digunakan sebagai alat untuk penelaahan akhir tentang rasionalitas laporan keuangan auditan. Selain itu, prosedur analitis membantu auditor mendukung dan meningkatkan pemahaman auditor tentang bisnis klien dan mengidentifikasi hubungan yang tidak sewajarnya serta fluktuasi data yang tidak diharapkan. Baik, untuk yang selanjutnya kami akan membahas mengenai tahapan prosedur analitis. Terdapat 6 langkah yang harus dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan prosedur analitis yang meliputi: untuk tahap yang pertama ada mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dibuat. Pada tahapan ini terdapat 5 jenis perbandingan yang dapat dilakukan oleh seorang auditor yang meliputi: 1. Perbandingan data absolut. Perbandingan data absolut merupakan perbandingan sederhana antara jumlah saldo tercatat dengan saldo yang diharapkan atau diprediksikan. Kemudian perbandingan yang kedua adalah analisis rasio. Analisis rasio sendiri meliputi rasio likuiditas, rasio kemampuan meminjam dana, rasio profitabilitas, serta rasio arus kas. Kemudian yang ketiga adalah laporan keuangan umum atau analisis ukuran umum yang terdiri dari analisis vertikal serta analisis horizontal. Kemudian yang keempat ada analisis tren. Analisis tren melibatkan perbandingan beberapa data, yaitu absolut, ukuran umum, serta rasio dalam waktu lebih dari 2 periode akuntansi
untuk mengidentifikasi perubahan penting yang mungkin tidak nyata dari perbandingan yang terbatas pada periode saat ini dan periode masa lalu. Kemudian yang kelima, ada hubungan informasi keuangan dengan informasi non-keuangan yang relevan. Data non-keuangan seperti jumlah karyawan, luas ruang penjualan, dan volume barang yang diproduksi mungkin berguna dalam memperkirakan saldo akun yang berhubungan seperti beban gaji, penjualan, dan harga pokok produksi. Informasi non-keuangan penting karena mengukur aktivitas ekonomi yang memicu hasil keuangan. Kemudian, prosedur analitis yang kedua adalah mengembangkan ekspektasi. Sumber data yang digunakan sebagai ukuran nilai yang diharapkan atau nilai pembanding terdiri dari sumber internal dan sumber eksternal. Data internal dapat berupa laporan keuangan interim maupun tahunan, data statistik penjualan, statistik produksi yang dapat menggambarkan kapasitas serta volume produksi, serta data intern lainnya. Sementara itu, untuk sumber data ekstern yang digunakan sebagai pembanding, antara lain adalah data industri dari Pusat Data Bisnis Indonesia atau PDBI, data industri dari lembaga pemerintahan seperti Biro Pusat Statistik, dan proyeksi yang dilakukan oleh auditor. Kemudian tahapan yang ketiga adalah melakukan perhitungan dan perbandingan. Perhitungan dan perbandingan meliputi pengakumulasian data untuk perhitungan jumlah absolut dan presentase perbedaan antara jumlah saat ini dengan periode sebelumnya maupun jumlah yang diprediksikan serta perhitungan common size. Untuk prosedur analitis yang keempat adalah menganalisis data. Auditor menganalisis data dengan cara mengidentifikasikan perbedaan signifikan dan fluktuasinya. Auditor dapat mengetahui melalui penganalisisan data, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, efisiensi, dan efek suatu kejadian atau keputusan terhadap suatu laporan keuangan. Penganalisisan data dapat mendukung pemahaman auditor terhadap bisnis klien. Kemudian tahapan yang kelima adalah menyelidiki perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan yang signifikan. Hal ini meliputi juga pertimbangan kembali, metode dan faktor yang dipakai dalam mengembangkan ekspektasi dan pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Adanya informasi baru dapat mengakibatkan revisi ekspektasi sebelumnya. Kemudian tahapan yang terakhir adalah menentukan pengaruh perbedaan atau penyimpangan atas perencanaan audit. Adanya perbedaan signifikan yang tidak dapat dijelaskan secara rasional, maka akan meningkatkan resiko salah saji dalam akun yang terkait dalam perhitungan dan perbandingan. Resiko salah saji menuntut perlunya pengujian yang lebih intensif dan lebih mendetail pada akun-akun tertentu tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan audit akan lebih efisien serta lebih efektif karena auditor menggunakan metode manajemen by exception. Langkah ketiga dalam perencanaan audit yaitu melakukan penilaian awal terhadap materialitas. Materialitas adalah besarnya kelalaian atau pernyataan yang salah pada informasi akuntansi yang dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dalam perencanaan audit, auditor menentukan materialitas pada dua tingkat. Yang pertama, materialitas tingkat laporan keuangan, dan yang kedua, materialitas tingkat saldo akun. Untuk akun sendiri adalah istilah dalam standar profesional akuntan publik yang berarti sama dengan rekening atau perkiraan. Materialitas tingkat laporan keuangan. Auditor menentukan materialitas pada tingkat laporan keuangan karena pendapat auditor tentang kewajaran adalah mengenai laporan keuangan serta keseluruhan dan tidak terpotong-potong. Untuk materialitas tingkat saldo akun, sering disebut dengan tolerable misstatement. Tolerable misstatement adalah salah satu maksimum yang boleh ada dalam saldo akun, sehingga tidak dianggap sebagai salah saji material. Langkah yang keempat yaitu menilai resiko audit.
Resiko audit adalah resiko tidak diketahuinya kesalahan yang dapat mengubah pendapat auditor atas suatu laporan keuangan yang diaudit. Laporan audit sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu ada resiko bawaan, yaitu kerentanan atau mudah tidaknya suatu akun mengalami salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Untuk resiko yang kedua yaitu resiko pengendalian atau control risk, yaitu resiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi maupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern satuan usaha. Resiko pengendalian merupakan fungsi dari efektivitas struktur pengendalian intern. Maka semakin efektif struktur pengendalian intern, maka semakin kecil resiko pengendalian. Lalu untuk resiko yang terakhir yaitu resiko deteksi, merupakan resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Resiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Selanjutnya, mengembangkan strategi audit pendahuluan untuk asersi yang signifikan. Tujuan auditor dalam perencanaan dan pelaksanaan audit adalah untuk menurunkan risiko audit pada tingkat serendah mungkin untuk mendukung pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Terdapat 2 alternatif strategi yaitu primarily substantive approach. Audit lebih mengutamakan pengujian substantif daripada pengujian pengendalian dalam strategi ini. Strategi ini lebih banyak dipakai dalam audit yang pertama kali daripada atas klien lama. Yang kedua yaitu lower assessed level of control risk approach. Auditor lebih mengutamakan pengujian pengendalian daripada pengujian substantif. Namun auditor juga melakukan pengujian substantif dan auditor juga melakukan lebih banyak prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern. Strategi ini lebih banyak dipakai dalam audit atas klien lama daripada audit yang pertama kali atas klien baru. Selanjutnya yaitu menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern klien. Standar pekerjaan lapangan kedua menyatakan bahwa pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang pertama, pemahaman struktur pengendalian intern digunakan auditor untuk mengidentifikasi tipe salah saji potensial, mempertimbangkan faktor yang memengaruhi risiko salah saji material, dan merancang pengujian substantif. Yang kedua, struktur pengendalian intern terdiri atas 3 unsur yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, prosedur pengendalian. Untuk yang ketiga, struktur pengendalian intern yang efektif dirancang dengan tujuan pokok sebagai berikut: menjaga kekayaan dan catatan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Di samping ke-6 tahap perencanaan tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan auditor pada tahap perencanaan yaitu yang pertama, menyusun program audit, yang kedua, menyusun jadwal kerja, dan yang ketiga, menentukan staf pelaksana audit. Menyusun program audit. Program audit merupakan daftar prosedur audit yang akan dilaksanakan oleh pekerja lapangan atau penghimpun bukti. Program audit meliputi sifat, luas, dan saat pekerjaan yang harus dilakukan. Program audit membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Program audit sendiri berfungsi sebagai yang pertama, petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan dan instruksi bagaimana harus diselesaikan. Lalu yang kedua, alat untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian audit. Dan yang ketiga adalah alat penilai kualitas kerja yang dilaksanakan. Nah, di tampilan slide dapat teman-teman lihat gambar yang merupakan contoh dari program audit. Untuk yang selanjutnya yaitu menyusun jadwal kerja.
Jadwal kerja merupakan perencanaan mengenai kapan program audit dilaksanakan pada klien yang bersangkutan. Ada dua kategori waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan, yaitu yang pertama ada kerja interim, yang dilaksanakan antara 6 bulan sebelum tanggal neraca sampai tanggal neraca. Nah, kerja interim ini berkaitan erat dengan penilaian auditor terhadap struktur pengendalian intern klien atau pengujian pengendalian. Lalu yang kedua ada kerja akhir tahun, yang mana kerja akhir tahun ini dilaksanakan sejak tanggal neraca sampai 2 atau 3 bulan sesudahnya. Dan kerja akhir tahun ini berkaitan dengan verifikasi akun neraca atau pengujian substantif. Nah, di tampilan juga telah disediakan salah satu contoh dari jadwal kerja yang telah dibuat. Untuk yang selanjutnya adalah menentukan staf untuk melaksanakan pemeriksaan. Penentuan staf ini merupakan akhir dari perencanaan audit. Dalam menentukan personal pemeriksa, auditor harus menetapkan komposisi, misalnya sebagai berikut. Untuk yang pertama, seorang partner yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas pemeriksaan. 2. Satu atau lebih manajer yang bertanggung jawab pada koordinasi dan supervisi pelaksanaan program audit. Kemudian yang ketiga, satu atau lebih auditor senior yang bertanggung jawab pada bagian program audit, serta pengawasan kerja asisten. Kemudian yang keempat, akuntan junior atau asisten yang bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur audit. Penentuan staf tersebut dapat dibuat dalam sebuah surat keputusan penunjukan staf yang gambarnya tertera pada slide ini. Pada gambar tersebut tertera judulnya susunan tim pemeriksaan akuntan terhadap laporan keuangan, yang pada surat tersebut terdapat partner atau penanggung jawab, manajer, akuntan senior, akuntan junior, nomor SPK, tanggal SPK, periode penugasan, lokasi penugasan, serta tanggal dikeluarkannya surat penunjukan staf tersebut. Pengawasan atau supervisi audit. Hal yang juga berkaitan erat dengan perencanaan audit adalah pengawasan atau supervisi audit. Menurut SA 311, supervisi atau pengawasan audit meliputi yang pertama, memerintahkan asisten untuk mencapai tujuan prosedur audit yang dilaksanakan. Yang kedua, menjaga informasi mengenai masalah penting yang diperoleh dari pelaksanaan prosedur audit. Yang ketiga, meneliti atau mereview hasil kerja yang dilakukan. Dan yang keempat, menangani perbedaan pendapat antar anggota staf pemeriksa. Itulah penjelasan kelompok 4 mengenai 6 langkah dalam perencanaan audit serta hal-hal yang perlu dilakukan auditor dalam tahap perencanaan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Untuk kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a bright day, teman-teman.